Oke, teman-teman sudah dengar semua ya. Eh, kita mulai ya pada malam hari ini untuk Zoom-nya. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya, sebentar. Oke, oke teman-teman. Eh, saya akan mulai pembahasan pada malam hari ini ya. Jadi hari ini saya akan coba bahas sesuatu yang apa ya? eh, yang penting buat teman-teman untuk ketahui pada malam hari ini supaya teman-teman ini ngerti kemana arah IHSG dan kita mau ngapain gitu loh. Suaranya sudah jelas belum ya? Bisa dibantu feedbacknya di chatting. Jelas ya? Oke, sebentar, sebentar. Ini saya rubah dulu. Oke, ya ini saya masukin ke sini. Ya, oke teman-teman sudah lihat share screen-nya ya? Sudah lihat semua ya? Share screen-nya sudah lihat bahwa apa? Ini adalah chart dari IHSG kita ya. Seperti yang Om Yance juga sudah share di dalam channel. Seperti itu. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa IHSG kita ini apa ya? Sekarang dalam masa penentuan menurut saya ya. Menurut saya dalam masa penentuan di mana kalau terlihat ya di sini teman-teman bisa lihat ada garis downtrendnya ya, ada garis downtrend ya. Sekarang IHSG-nya sedang menguji ya titik downtrendnya ini dan di sini juga kena area Fibonacci ya, ada dua area Fibonacci di mana 5990-an ini atau kita buletin 6000 deh ya. Itu adalah titik penting dari IHSG kita ya. Kalau IHSG kita berhasil menembus 6000 ke atas seperti itu ya, ketika menguji 6000 dia bisa tembus maka besar kemungkinan IHSG kita ini akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau sampai nggak ketembus 6000-nya ya, nggak ketembus 6000-nya ya, maka IHSG kita ini akan menguji gap bawah di 5400 5500 ya, seperti itu ya. Jadi yang itu gambarannya, cuman ini ada garis downtrend. Saya percaya garis downtrend ini akan di break ya, akan di break karena mengingat kenaikan volume IHSG yang besar dan asingnya juga sudah mulai inflow ya, seperti itu. Nah, yang menarik seperti ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bermain di cryptocurrency ya, yang bermain di kripto ya. Akhir-akhir ini kripto ini sedang mengalami apa ya? Selesai masa bulan madunya ya, seperti IHSG kita ya. Jadi saya akan coba liatin chartnya BTC ya, sebagai induk dari semua cryptocurrency ya. Nah, BTC-nya ini sudah mengalami masa koreksi yang masif sekali ya, dan sekarang sedang berada dalam area galau menurut saya ya. Areanya galau buat teman-teman yang trading di kripto ngerti ya bahwa kenaikannya naik turun naik turun naik turun ya. Bener-bener nggak jelas ya, seperti itu, bener-bener nggak jelas dan bener-bener susah dianalisa ya. Lagi nggak enak dianalisa. Intinya lagi nggak enak nih. Kripto lagi nggak enak ya. Ini membuat apa ya? Membuat banyak trader yang sepertinya akan kembali lagi ke pasar saham ya, akan kembali lagi ke saham lagi ya, seperti itu. Banyak teman-teman yang bakal balik lagi ya, yang sudah meninggalkan saham pindah ke kripto karena berpikir pada waktu itu kriptonya lagi enak ya. Ya, kriptonya lagi rally seperti teman-teman lihat di chart ini ya, lagi rally dari Januari lah ya, dari ini Januari Desember ya, seperti itu, rally mencapai puncak pada bulan April ya, rame-ramenya pada bulan April kan, rame-ramenya pada bulan April dan pada akhirnya terkoreksi masif ya, dibantai seperti itu ya, dibantai masif. Dan sekarang tentu saja kalau saya lihat di dalam banyak grup banyak yang nyangkut ya, apalagi yang nggak bisa main market dua arah ya, yang nggak bisa nge-short seperti itu, yang hanya bisa buy seperti di saham ya. Kalau pakai Binance ya berarti pakai yang spot seperti itu, hanya bisa buy, dan yang nyangkut di atas sedang nunggu ya,
nunggu nasib. Ya, menurut saya seperti itu, nunggu nasib. Apalagi yang beli BTC di harga 60 ribuan ya, ketika BTC 60 ribuan tentu saja mungkin BNB juga di harganya juga sekitar 9 juta rupiah ya, seperti itu ya. Di 9 juta rupiah atau di mungkin sekitar 600 USD ya, seperti itu. Nah, itu yang nyangkut-nyangkut di atas akhirnya mengerti bahwa dalam market ini ada sebuah siklus ya, ada sebuah siklus teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti ngerti di IHSG pun seperti itu, ada yang namanya siklus ya, ada yang namanya siklus. Nah, sekarang IHSG-nya ini sedang apa ya? Di titik di mana IHSG punya dua skenario ya, punya dua skenario, mau kembali menguat ya, kembali di atas 6.000 atau memang masih akan swing low lagi, menguji ke arah gap bawah. Nah, buat teman-teman apa ya? Saya cuman mau bilang di sini, saya bikin Zoom ini cuman mau bilang buat semua member, buat teman-teman PPC ini bahwa teman-teman harus mengerti ya, harus mengerti bahwa kita nggak bisa mengatur market ya. Kita sebagai analis, saya Om Yance, Pak Hidayat dan lain sebagainya, Andi ya, sebagai analis di dalam PPC ini kita tidak bisa mengatur market. Yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba menganalisa. Nah, dari analisa itu ya, kita akan mencoba membuat apa ya? Membuat sebuah plan ya. Bahwa teman-teman mesti ngerti bahwa dalam trading ini kita harus punya plan ya. Plan A, plan B, plan C, plan D, seperti itu ya kasarannya ya. Kalau harga sahamnya terkoreksi sampai seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya? Di mana titik cut loss, di mana kita melakukan average down, di mana kita buy on weakness ya? Apakah harus scalping, apakah harus mulai cicil masuk untuk swing dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi buat teman-teman PPC di sini yang mendengarkan di Zoom ini ya, yang dengerin di Zoom ini, saya nggak ngerti seberapa banyak teman-teman di sini ada yang member baru bergabung dan lain sebagainya ya. Cuman yang mau saya bilang ya teman-teman, yang mau saya bilang bahwa teman-teman di sini harus mengerti ya. Kalian masuk di market kapanpun juga ya, kapanpun juga, entah ketika marketnya masih kalian masuk di dalam market di bulan Agustus ya, ketika rally kalian menikmati masa-masa enaknya IHSG ya sampai di bulan Januari, atau kalian masuk di bulan Januari Februari ketika marketnya mulai nggak enak lagi, atau bahkan kalian masuk ketika bulan Maret ya, ketika bulan Maret di sini ya, kemudian marketnya terkoreksi terus seperti itu. Jadi titik di mana kalian masuk itu nggak penting menurut saya ya, titik di mana kalian mengalami market nggak penting. Karena apa? Karena pada akhirnya ya kalian akan mengalami, kalau kalian bertahan di market ya, saya bilang kalau bertahan di market ya, kalian akan mengalami masa-masa enaknya IHSG lagi nanti ya, entah tahun depan atau mungkin akhir tahun seperti itu ya, akan mengalami masa-masa panen ya. Kita ngerti bahwa, dan saya juga percaya bahwa dalam dunia ini ada yang namanya saat kita menabur dan saat kita menuai, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini kalau teman-teman memang apa ya, berminat untuk swing atau teman-teman yang mau invest ya dan masih punya cash, itu bersyukur sekali menurut saya, karena titik sekarang ini adalah apa ya, waktu di mana kita mulai mempertimbangkan untuk entry di saham-saham yang kita untuk invest ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat, saya sebenarnya lagi nungguin BBRI ya. Saya lagi nungguin BBRI sebenarnya. Saya lagi tungguin BBRI-nya nih. BBRI untuk turun, tapi ternyata ya kita ngerti bahwa nggak dikasih turun ya, belum dikasih turun menurut saya, belum dikasih turun ya. Ini saya bikin tiga kotakan, ini adalah plan saya pribadi untuk masuk ke BBRI ya, seperti itu ya. Jadi titik pertama ini saya masuk 30%, 30% dan 40% ya. Ini adalah plan pribadi saya seperti itu ya. Apakah akan kejadian, apakah akan dapat semua area buy-nya, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, saya harus membuat trading plan untuk mulai, kalau saya mau entry BBRI, saya harus membuat trading plan. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi saya bilang bahwa market ini kita sebagai analis ya, adalah kita membuat trading plan ya. Skenario-skenarionya bagaimana ya. Tapi tentu saja kita harus menyesuaikan dengan market. Kalau marketnya memang tidak dikasih turun, misalnya ya, kita ngomong misalnya ya, misal market nggak dikasih turun, maka yang kita lakukan adalah kita harus mulai adaptif, merubah plan. Bukan artinya begini teman-teman, bukan kita sebagai analis seorang trader yang pelin-pelan, enggak ya. Tapi kita lebih ke arah yang saya sebut dengan yang namanya fleksibel, atau kita menyesuaikan market. Kalau orang nggak ngerti ya bakal bilang, wah berarti cocokmologi dong. Kalau marketnya naik ya nanti akan ikut naik dan lain sebagainya. Bukan cocokmologi, tapi kita lebih apa ya, lebih beradaptasi dan menyesuaikan marketnya mau kemana. Karena
teman-teman mesti ngerti ya, market ini digerakkan oleh seorang bandar ya, bukan seorang bandar tapi oleh bandar ya. Bandarnya ini adalah sopirnya ya, yang akan apa ya, membawa market ini bergerak kemana ya. Misalnya di BBRI ada bandarnya BBRI, bergeraknya kemana. Kalau bandarnya tidak mengendaki belok ke kiri ya, maka kita juga sebagai penumpang kalau memang mau ke kiri nggak bisa kan, harus ikut ke kanan ya. Kecuali kita mau turun ya, kita mau jalan ke kiri itu silahkan. Tapi kalau kita mau di dalam apa ya, ikut dalam mobilnya BBRI, maka kita harus mengikuti arah dari sopirnya seperti itu. Nah, cuman permasalahannya adalah teman-teman mesti ngerti ya, teman-teman mesti tahu bahwa IHSG kita ini juga dipengaruhi oleh market global. Ini nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, nggak bisa dipungkiri bahwa market global atau market Amerika ya yang jadi patokannya ini menjadikan apa ya, menjadi menurut saya apa ya, sebuah patron ya, sebuah acuan. Dan saya mau tunjukkan juga chartnya Dow Jones seperti ini ya. Dow Jones sempat ada garis trendline tapi akhirnya jebol juga ya, dan luar biasanya ya, yang luar biasa Dow Jones-nya ini kembali lagi ke arah trendline-nya ya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Ya, Dow Jones-nya ini balik lagi ke arah trendline-nya. Artinya Dow Jones masih uptrend. Dan bahkan kalau kita lihat ya, di dalam kalau kita bikin apa ya? Bikin chartnya pindah ke 4 jam ya. Chart 4 jam. Nah, kita lihat di sini seperti terbentuk double bottom ini. Ya. Dow Jones ini seperti terbentuk double bottom ya. Double bottom ya. Di sini bottom pertama dan di sini bottom kedua ya. Tentu saja kalau ngomong neckline-nya ya di sini ya. Neckline-nya sekitar di sini ya. Area sini. Ya, area sini. Artinya apa? Artinya Dow Jones ini berpotensi sekali selama dia bertahan di atas neckline ya, sekitar 34.496. Selama Dow Jones-nya bisa di atas ini, maka tentu saja dia bisa menyelesaikan area double bottom-nya ini ya. Kalau ngomong double bottom ya kita bikin inilah ya, sekitar segini ya. Kita lihat penguatannya. Ya, penguatannya sekitar segini ya. Ya, jadi iya, Dow Jones ini masih berpotensi untuk menyentuh 35.500-an ya. Kalau selama dia bisa bertahan di atas neckline-nya garis ini ya, seperti itu. Nah, tapi masalahnya ya, Dow Jones ini sudah rally ya. Kalau teman-teman lihat ya, Dow Jones ini sudah rally dan rally-nya sudah keterlaluan banget. Ini yang membuat saya sedikit apa ya? Sedikit khawatir dengan Dow Jones ya. Karena di sini kita lihat Dow Jones sudah ada all time high di sini ya. Ya, ada all time high ya. Berpotensi bikin all time high lagi selama dia berhasil tetap kuat di atas 34.496 ini. Nah, cuman masalahnya adalah kalau sampai Dow Jones-nya terkoreksi ya, karena sudah apa ya, menurut saya kenaikannya sudah terlalu masif ya, Kalau sampai Dow Jones-nya terkoreksi aja ya. Misalnya Dow Jones-nya menguji MA 200-nya sini di 30.000, misalnya seperti itu. Ya, karena apa ya, sudah terlalu jauh pergerakannya dari MA 200, maka selama Dow Jones masih di atas MA 200 masih bisa dikatakan uptrend sebenarnya ya. Kalau kita lihat tarik lagi ke belakang ya, tarik lagi begini ya. Saya pakai garis ini ya. Nah, misalnya Dow Jones-nya menguji ke arah sini ya, ke arah garis biru ini masih dikatakan uptrend ya, masih bisa dikatakan uptrend dari apa ya? Dari pergerakannya ini ya, dari pergerakan chartnya ini masih uptrend seperti itu ya. Karena kenaikannya ini sama dengan IHSG kemarin sebenarnya ya. Jadi di drive rally seperti ini. Jadi kalau rally-nya kenceng, maka bisa jadi ada penurunan yang cukup kencang juga. Nah, ini yang membuat apa ya? Yang membuat kita harus waspada dengan IHSG kita. Makanya itu bulan Juni ini penentuan menurut saya. Bulan Juni Juli ini penentuan yang akan apa ya? Arah IHSG-nya kemana, arah Dow Jones-nya kemana. Makanya itu kalau teman-teman lihat ya, mungkin teman-teman di sini berpikir kenapa PPC Sabarnya kok nggak banyak saham yang keluar, kenapa PPC Sabarnya cuma sedikit ya, kenapa banyak scalping saham gorengan, kenapa banyak bermain di saham-saham yang bukan blue chip ya, seperti itu ya. Karena kita masih melihat arahnya IHSG. Kalau teman-teman memang mau nyicil
ya nggak apa-apa ya, silahkan aja kalau mau nyicil seperti saham perbankan seperti itu ya. Kita kalau memang mau apa ya, mau mencari gain dari saham blue chip ya dengan kenaikan IHSG reversal seperti itu, tentu saja saham pertama yang kita incar pasti saham perbankan ya, bukan saham komoditi. Jadi buat teman-teman kalau ngincernya saham komoditi menurut saya bukan salah sih, cuman agak kurang pas ya. Karena apa? Jangan lupa saham komoditi ini juga harganya ditentukan oleh harga komoditasnya. Misalnya saham batu bara ya ikut dari harga batu bara, rata-rata seperti itu. Cuman masalahnya adalah harga batu baranya all time high, tapi saham batu baranya hancur semua ya. Karena seperti pembahasan yang lalu saya juga bilang bahwa Indonesia ini bandarnya lagi liburan sepertinya ya, lagi nungguin semuanya. Nah, ini yang membuat apa ya? Dengan bandarnya lagi wait and see ini membuat kita di PPC ini lebih cukup berhati-hati ya, cukup berhati-hati dengan pergerakan market. Apalagi begini teman-teman. Kalau dilihat dari perbankan ya, dari perbankan, dari BBRI terutama ya, BBRI, BBCA. Saya ambil contoh BBRI aja deh ya. BBRI ini pergerakannya menurut saya masih kurang apa ya, masih belum bagus ya, masih belum bagus ya. Dengan adanya buangan di akhir sesi ya, di akhir sesi pada hari Kamis ya, buangannya besar sekali, kemudian ditarik naik lagi, tapi tidak bisa lolos di atas 4190 ya. Bahkan 4130 aja yang area ini, area resistnya ini nggak bisa nembus ya, nggak bisa nembus dan dia masih terkoreksi lagi, tapi masih ketahan di area MA 200-nya. Nah, ini penentuan. Makanya saya bilang ini penentuan banget. Karena apa? BBRI-nya juga di area kritis menurut saya, di area MA 200, MA 200, MA 10-nya sudah menyempit ya menjadi satu. Kalau sampai jebol ke bawah ya, maka otomatis akan terjadi resist kuat ya. Kalau sampai jebol dan diuji lagi ya. Kalau sampai teman-teman lihat ya, ini jebol di bawah 3950 ini ya, dan nggak bisa naik di atas ini, di atas 4000 ya. Kita ngomong 4000 aja ya, biar bulat ya. Saya selalu suka angka bulat ya. Kalau udah nggak bisa lolos ke 4000 lagi ya, kalau sampai turun dari 4000 dan nggak bisa naik ke 4000 lagi, ini akan menjadi tekanan ya, tekanan buat IHSG kita untuk ke bawah. Makanya apa ya? Kalau teman-teman di sini yang memang pingin ya, yang pingin swing atau invest di BBRI, silakan kalau mau mulai entry nggak apa-apa, tapi entry-nya saya sarankan 10 sampai maksimal 20% aja. Saya pribadi sama Om Yance belum masuk ke BBRI sama sekali, belum masuk ke perbankan. Karena apa? Kita masih melihat arahnya kemana ya, arahnya kemana. Karena kalau saya ngomong soal untuk invest ya, saya lebih prefer dengan IHSG yang seperti ini, yang arahnya belum jelas seperti ini dan Dow Jones-nya seperti itu ya. Saya lebih menunggu untuk koreksi di area bawah. Karena apa? Tentu saja dengan resiko yang lebih rendah, dengan gain yang lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang mau bermain invest atau swing, kita lebih ngomong sabar aja ya. Kita lebih ngomong sabar, kita jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu agresif. Nah, dengan kripto yang drop seperti ini ya, kriptonya lagi drop-dropnya ini, apakah IHSG-nya akan dibikin bagus lagi? Ya, pertanyaannya kan seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong ya secara logika aja, ini adalah saat dimana harusnya ya ketika kriptonya jelek, IHSG-nya dibagusin dong. Supaya apa? Supaya uang dari kripto bisa pindah ke IHSG lagi. Ya, seperti itu. Tapi yang tadi saya bilang, market kita ini dipengaruhi market global juga ya, seperti itu ya. Kalau market globalnya sampai terkoreksi ya, maka saya bisa ngomong kalau IHSG-nya ini akan menjadi jebakan ya. Dan saya melihat sejujurnya ya, ini pendapat pribadi saya ya. Nggak tahu bagaimana dengan Om Yance, tapi saya lebih melihat bahwa kenaikan IHSG ini lebih ke arah trap untuk turun lagi. Sebenarnya seperti itu. Ini view saya secara pribadi ya. Mungkin akan menguji 6.000, cuman saya nggak yakin bisa kuat di atas 6.000 untuk bisa langsung lolos ya tanpa ada pengujian atau uji ke arah gap ya, seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman mesti perhatikan baik-baik buat teman-teman yang memang mau bermain di blue chip ya. Saran saya teman-teman harus perhatikan titik penting dari IHSG kita. Titik pentingnya di mana ya? Titik penting pertama di area sini. 5.990-an ya. Kita buletin 6.000 deh ya. Dia menguji 6.000 ini. Ini titik penting pertama. Titik penting kedua adalah di area 57 ini. Ya. 57 sorry, ini berapa ya? Kok nggak kelihatan, sebentar. 5735 ya, sekitar 5735-an ya. Ini titik pentingnya ya. Titik penting dari apa ya? Dari IHSG kita ya. Jadi ketika 5735-nya ini sampai jebol ke bawah ya dan nggak bisa balik lagi, maka sangat besar akan menguji area bawah. Nah,
Kenapa kita ngomong titik pentingnya? Karena buat teman-teman yang mau invest, ya, ini penting banget. Karena apa? Kalau kita bicara invest ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau mau invest tuh ya buy, beli dan merem aja, tidur aja. Nggak bisa seperti itu, kecuali kalian seorang sultan, ya. Kalau kalian mau apa ya? Mau belajar benar-benar invest ya, kalian harus mengerti bagaimana cara kalian entry. Karena cara kalian entry ini akan menentukan bagaimana cara kalian untuk menang waktu keluar nanti. Ya, seperti itu ya. Apalagi di sini kita ngomong teman-teman, saya nggak ngerti seberapa teman-teman apa ya, psikologisnya seberapa kuat di sini ya untuk menahan penurunan IHSG seperti itu, untuk dikocok-kocok IHSG-nya ya. Karena buat teman-teman yang lama, saya rasa lebih akan kuat. Tapi saya di sini lebih ngomong ke teman-teman yang baru ya, teman-teman yang baru bergabung ke saham, teman-teman yang baru belajar saham ya, teman-teman yang pingin apa ya, pingin profit konsisten di saham. Itu kalian harus mengalami yang namanya ini pengujian psikologis dan money management. Jadi intinya adalah saya mau bilang teman-teman bahwa PPC ini selalu mengajarkan kita punya prinsip ya, kita punya prinsip di mana kita harus mencari resiko serendah mungkin. Itu yang pertama ya, mencari area support resiko serendah mungkin dan membuat plan ya, supaya tujuannya apa? Psikologis kita tetap tenang dan tetap stabil. Ya. Kalian mungkin ngerti di grup ada beberapa teman yang suka, ayo koreksi IHSG gak apa-apa, saya mau serok lagi, saya mau serok. Nah, kalian nggak gini ya. Jadi kalian harus mengerti diri kalian sendiri. Jangan ngikut-ngikut orang. Ya, jangan ikut saya, jangan ikut Om Yance. Karena apa? Kalian belum tentu akan memiliki psikologi sekuat saya dan Om Yance, ya. Terutama Om Yance ya, Om Yance yang main swing ya. Atau buat teman-teman yang ngerti ada beberapa member PPC yang memang apa ya, suka untuk invest ya, yang targetnya adalah akhir tahun atau awal tahun ya, ketika turun dia koleksi, ketika turun dia koleksi. Kalau kalian mau mengikuti seperti itu, pastikan kalian punya money management yang benar-benar kuat. Artinya apa? Artinya belinya jangan di satu harga. Karena apa ya, saya barusan ada chatting dari member juga yang konsultasi tadi siang ini. Dia nanya, saham ini bagaimana ya? Saham A bagaimana seperti itu. Padahal saham A ini jelas-jelas sudah ada plannya ya. Misalnya, contoh aja saham GDST. Gimana GDST sudah jelas batasnya 118, area belinya ya nyicilnya 120, 122, 124 seperti itu ya. Tapi dia beli di luar area buy. Dan dia belinya, dia nggak ngerti yang namanya porsi itu apa, yang namanya money management itu apa, nggak ngerti. Ini akan jadi masalah sekali teman-teman. Ya, jadi masalah buat siapa? Buat kalian yang nggak ngerti money management. Jadi pastikan teman-teman yang dengerin ini ya, yang dengerin ini kalian pastikan kalian ngerti bagaimana cara buy, ya, bagaimana cara membeli, ya. Cara membeli gampang, pencet aja tombol buy, ya, itu bisa beli. Tapi bagaimana cara beli yang sebenarnya maksud saya ya? Bagaimana cara beli yang sebenarnya dengan money management ya, dengan apa ya? Dengan bikin trading plan itu yang lebih penting ya buat teman-teman ya. Kalau kalian nggak ngerti trading plan-nya apa, kalian asal-asalan, maka ketika nanti marketnya terkoreksi sampai 5.500 misalnya ya, kalian akan kehabisan cash dan pada akhirnya kalian akan berkata ya udah saya nyangkut, saya pasrah. Tapi buat teman-teman yang ngerti bagaimana cara beli dengan nyicil ya, dengan disiplin money management yang baik, ketika harganya ke bawah dia akan average down ya, dia akan beli dengan porsi yang lebih besar dan pada akhirnya ketika harganya rebound misalnya dari 5.500 ke 6.000, orang-orang yang disiplin ini ya, yang ngerti money management, yang belajar benar-benar ya, yang tahu cara beli dan tidak asal beli, sudah akan menikmati profit. Bedanya adalah teman-teman yang nyangkut di atas dan nggak bisa average down, ya, kalian baru mungkin akan BEP, ya. Pada akhirnya kalian akan lihat apa ya? Oh teman-teman yang lain cuan, kenapa saya nggak cuan? Ya. Jadi ini saya ngomong apa ya? Hari ini saya lebih ke arah ngomong psikologis trading aja ya, lebih ke arah psikologis trading buat kalian untuk menyiapkan apa ya? Kalian ini benar-benar harus ngerti gitu loh. Ya, jangan sampai nanti teman-teman yang lain bilang, oh saya cuan dari saham BBRI misalnya. Kalian gigit jari, karena apa? Kalian nyangkut di 4.100 misalnya. Ya, teman-teman sedangkan BBRI waktu koreksi sampai 3.600 mereka pada beli. Average zone, sampai akhirnya average-nya di bawah 4.000. Ketika balik ke atas 4.000, mereka sudah cuan semuanya. Sudah profit. Nah, kalian yang nyangkut di atas, yang asal beli atau FOMO, yang ikut-ikutan dan lain sebagainya, kalian merasa, loh kok saya belum profit? Ya kan?
kan apa ya, sering sekali terjadi dalam sebuah grup ya, dalam sebuah grup di mana ada member yang share cuannya, tapi ada member yang masih nyangkut. Karena apa? Karena area belinya berbeda, ya. Cara belinya berbeda. Cara belinya yang satunya lebih ke arah apa ya? Dengan money management yang baik seperti itu. Tapi buat teman-teman pada umumnya ya, yang hanya berpikir instan bahwa saham ini ada tempat cari uang seperti itu yang mudah, kalian akan nyangkut di atas. Seberapa banyak orang nyangkut di koin waktu itu? Dan seberapa banyak orang tidak percaya BTC akan turun ke arah 30.000 lagi? Saya masih ingat ya, saya masih ingat ini, saya sempat share chart Bitcoin waktu itu. Saya bilang kepada seorang member yang nanyain BTC bagaimana view-nya. Saya bilang BTC ini potensi bentuk rising wedge ya. Chartnya waktu itu rising wedge. Itu BTC masih di harga 60.000 waktu itu. Saya bilang BTC bisa koreksi loh. Minimal saya bilang ke harga 39.000, 38.000. Kemudian dia bilang, sepertinya nggak mungkin deh BTC akan turun ke situ. Karena apa? Karena dia memaparkan ini BTC ini sedang bagus nih. Lihat Elon sedang apa? Si Elon Musk, Tesla bakal mata uang digital, bahkan apa ya, prospeknya dijabarin semuanya. Ini nggak bakal koreksi kayak dulu lagi deh BTC. Karena apa? Sekarang semakin cerah, orang semakin ngerti bahwa ini mata uang digital yang akan menggantikan ya, atau menjadi alat tukar yang baru seperti itu. Ya saya cuma bilang, saya cuma baca chartnya aja. Saya nggak mempelajari BTC karena memang saya tidak mendalami koin ya, seperti itu ya. Saya nggak mendalami koin, saya hanya melihat TA-nya bagaimana dan saya melihat chartnya seperti ini yang terjadi. Nah, yang terjadi sekarang adalah koreksi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya BTC akan koreksi? Karena berpikirnya, oh ini Tesla sedang borong BTC, Elon Musk akan mengizinkan beli mobil Tesla pakai BTC dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya tiba-tiba muncul Twitter bahwa BTC ini nggak boleh beli karena alasannya adalah mengganggu ini ya, pemanasan global karena penggunaan energi yang berlebihan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak ngerti apakah itu hanya permainan atau apa ya, dan saya nggak terlalu peduli juga menurut saya. Tapi yang saya pedulikan adalah bagaimana apa ya, chart ini sudah memberikan warning teman-teman ya. Kalau ada yang bilang TA nggak ada gunanya, ya dia nggak bisa pakai TA, berarti ininya seperti itu. Kalau ada yang memang teman-teman ngerti bahwa memang harganya digerakkan oleh bandar, tapi jangan lupa bandar juga dibatasi oleh yang namanya TA ya. Bandar ini, yang gambar TA ini adalah bandar, jadi seperti itu kan. Dan dari TA ini kita bisa mengerti arahnya kemana gitu loh ya. Jadi teman-teman apa ya, menurut saya kalau teman-teman nggak mau belajar TA ini, menurut saya sangat rugi besar ya. Karena saya pribadi trading selama dari tahun 2017 dengan mempelajari TA dulu ya. TA dulu saya at least ya, saya sebelum mempelajari ilmu bandarmologi dan lain sebagainya, baca broksun dan lain sebagainya, saya lebih bisa meminimalkan rugi saya ya. Dengan cara apa? Mengurangi FOMO, beli di atas resist dan lain sebagainya ya. Kalau ada sahamnya sudah sampai resist sedangkan masih downtrend ya, saya nggak akan beli karena apa? Saya ngerti TA. Ya, kalau polanya sudah rising wedge begini, artinya sudah ada warning. Bisa terjadi, bisa enggak memang ya. Bisa confirm, bisa enggak. Tapi dengan adanya warning ini, saya lebih apa ya? Membatasi diri saya, bisa ngerem intinya seperti itu untuk nggak asal beli ya. Jadi teman-teman di sini apa ya? Saya cuma mau bilang ya hari ini ya. Ini mungkin beberapa teman ada yang mau ikut kelasnya Andi ya, makanya saya coba cepat aja yang penting aja saya sampaikan di depan ya. Saya cuma mau bilang buat teman-teman bahwa ya, kita ini di market ya, market saham ini prospeknya besar. Tapi kalau kita nggak ngerti cara mainnya, kita sembarangan ya, kita akan bilang bahwa market ini adalah perjudian aja ya, cuman judi aja, cuman apa ya, market ini cuman judi ya, seperti itu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang mengerti bagaimana cara make money dari market, ketika marketnya seperti ini ya, kalian akan antusias karena apa? Ini adalah saat yang tepat kita untuk beli. Ya, seperti itu ya. Jadi begini ya. Saya memang apa ya? Saya tidak ngomongin orang lain yang pindah dari saham ke tempat lain itu salah ya. Tapi saya cuma mau bilang ya, berarti kalau memang dia tidak bisa menghandle market yang seperti ini, berarti memang kemampuannya apa ya, tidak bisa apa ya, saya tidak ngomong, maaf, bukan kemampuannya, tapi begini,
Kalau tidak bisa menghandle market yang seperti ini, ya, saya cuman mau bilang bahwa berarti style tradingnya memang hanya cocok sebagai follow the trend, ya, trend following. Kalau sahamnya enak naik seperti Februari, ya, terbaca dengan jelas, ya, itu bakal bisa profit. Tapi kalau marketnya nggak jelas begini, ya, mereka pasti akan pergi liburan. Karena apa? Memang style tradingnya berarti follow the trend. Tapi buat saya pribadi, ya, karena saya menyukai market, ya, saya menyukai market seperti itu, dan saya tertantang kalau marketnya seperti ini, kita harus ngapain, ya. Kita harus kalau memang tetap mau trading, kita harus beli saham apa, ya. Saya tertantang seperti itu, saya berusaha untuk menaklukkannya, ya, karena ini adalah challenge buat saya. Jadi begini, ketika saya bisa profit cukup besar di market yang nggak enak seperti ini adalah challenge buat diri saya. Kalau saya bisa profit di market yang jelek seperti ini, maka ketika marketnya enak, itu otomatis pasti 100% saya bisa profit. Karena apa? Kalau cuma follow the trend, ya, kalian beli aja saham-saham perbankan, udah beli, hold aja. Trennya naik, ya, lagi enak-enaknya kayak market bulan September sampai Januari, udah hold aja, pasti bisa profit seperti itu. Tapi kalau marketnya lagi dikocok-kocok seperti ini, arahnya nggak jelas, orang pindah dari market ini ke market yang lain, ke kripto, ke forex, ke gold dan lain sebagainya, nggak salah. Tapi dia tidak akan pernah bisa berkembang menurut saya. Karena apa? Karena ketika marketnya seperti ini, saatnya kita belajar, ya. Jadi buat teman-teman di sini di PPC ini, saya pingin teman-teman di sini belajar semuanya, ya. Belajar buat teman-teman yang ikut member, kalian belajar, ya. Intinya adalah kita di sini analisa kita tuh memang bisa salah, ya, bisa kurang tepat kadang-kadang. Tapi kita tetap punya yang namanya trading plan. Artinya apa? Kalau analisanya salah, ada yang namanya stop loss, sehingga tidak nyangkut. Karena kalau sudah nyangkut, akan bakal kronis penyakitnya, pasti seperti itu kan, ya. Saya juga pribadi jujur, saya juga mengerti ada market yang lebih enak di tempat lain, ya, yaitu gold. Market gold lagi enak-enaknya. Tapi sekarang juga sudah mulai mencapai hampir titik puncaknya juga, ya. Saya jadi begini. Sementara saya belajar mendalami saham, ya, saya juga mencoba kalau ada market yang enak, saya akan mencoba belajar. Saya pribadi dari gold, saya dengan modal sekitar maksimal $300, ya. Sekarang saya sudah bisa mencapai $4.000, ya, selama 1 bulan ini. Karena marketnya lagi enak, ya, dan saya pribadi karena saya mengerti goldnya lagi jelas nih, uptrend seperti itu, seperti IHSG. Yang saya lakukan adalah saya follow the trend aja. Saya beli, saya hold. Sudah. Saya beli dari sekitar 1750-an kalau nggak salah goldnya. Ya, saya ada beberapa kali copet, ya, beberapa kali nge-short juga seperti itu. Cuman pada intinya saya porsi besarnya saya masukkan untuk tren, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau apa ya, teman-teman di sini, kalau teman-teman di PPC ini mau belajar market yang lain seperti kripto, nggak ada masalah, kita open banget. Cuman intinya adalah kalau kalian nggak bisa menaklukkan saham dulu, ya, saya bilang saham ini adalah level paling rendah daripada market yang ada di dunia ini menurut saya, ya. Karena apa? Resikonya cukup rendah. Memang gainnya terkadang nggak terlalu tinggi, ya. Resikonya rendah karena ada dibatasi ARB menurut saya, ya. Di IHSG kita dibatasi ARB cuma 7%. Resikonya rendah. Nah, kalau di sini aja kalian nggak bisa menaklukkannya, kalian masih nyangkut, masih apa, jangan pernah berpikir kalian akan pindah ke market lain dan kalian akan profit dengan lebih besar dan lebih gampang, ya. Kalau kalian pindah ke market lain dan sampai profit dengan gampang, berarti marketnya sana lagi gampang-gampangnya. Tapi kalau sekarang kayak kripto, ya, saya pribadi, ya, saya masuk ke kripto kemarin, saya coba bermain kripto, ya, pusing. Karena apa? Menurut saya nggak jelas dan cukup melelahkan saya pribadi. Dan saya memutuskan, ya udahlah, kripto sudah saya stop dulu lah, karena marketnya nggak terlalu oke banget. Saya mendingan fokus ke saham aja, sehingga energi saya nggak habis di tempat lain, ya. Saya bisa kasih kalian analisa, saya bisa bantu kalian dan lain sebagainya. Makanya itu ketika marketnya nggak jelas, ya, saya di kripto saya minggir aja, karena market utama saya adalah tempat saya mencari uang adalah di IHSG kita, bukan di kripto, ya. Jadi menurut saya hari ini yang mau saya sampaikan seperti itu, ya. Ini sudah jam 8. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau pamit ke kelasnya Andi, silahkan, ya. Buat teman-teman yang nggak ikut kelasnya Andi, kalau ada pertanyaan boleh, ya. Silahkan kalian tanyain di dalam chatting aja, saya akan coba jawab, ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ya. Karena hari ini saya lebih ngomong supaya kita punya mindset yang benar dulu, ya. Karena mindset ini harus tepat banget, ya, harus pas banget, ya.
Kita harus punya mindset yang sama dulu ya, dengan ritme yang sama sehingga kita bisa profit bareng-bareng ya. Kalau orang ngomongnya sama ya, nyambung, itu lebih enak. Karena omongannya pada nyambung semua. Kalau ngomong udah nggak nyambung itu sudah susah ya. Ya, satunya ngomong A, satunya ngomong Z, udah nggak akan bisa. Makanya saya pingin member di sini ya, teman-teman PPC di sini bisa nyambung dulu dengan saya ya, dengan saya dengan Om Yance supaya kita bisa satu pembahasan ya. Oke. Saya akan coba baca pertanyaan ya. Tolong infokan kalau sudah bisa masuk BBRI atau sudah boleh masuk ya. Untuk info ya teman-teman di sini yang member kalian jangan lupa kalian punya yang namanya live trade channel. Live trade channel ini manfaatkan ya. Kita nulis di sana itu bukan untuk iseng-iseng aja, enggak. Di sana kalian bisa baca, kalian bisa pakai fitur search ya di dalam live trade itu kalian bisa pakai fitur search, kalian bisa cari ya dengan tagline BBRI misalnya atau ke PPC Sabar kalian cari BBRI ada nggak sih? Terakhir update-nya kapan? Nah, baru setelah itu, oh misalnya ada di tanggal 3 Mei misalnya seperti itu. Nah, setelah kalian nemu 3 Mei, nah kalian nggak yakin ini masih terjadi atau masih bisa atau nggak, baru tanyain ke dalam diskusi. Tujuannya apa? Melatih diri kalian supaya diri kalian aktif, ya, supaya kalian itu belajar untuk apa ya? Sedikit berusaha menurut saya ya. Memang kalian member kalian bayar di PPC, tapi bukan berarti ada orang yang berpikir seperti ini karena saya bayar ya, karena saya bayar maka kamu harus servis saya dong ya. Saya nggak pengen member di sini berpikir seperti ini karena apa, kalian nggak akan pernah dewasa dan suatu ketika kalian nggak di PPC kalian akan tetap menjadi trader yang bayi ya menurut saya ya, bukan trader yang dewasa. Jadi selalu ya teman-teman silakan cari aja di dalam channel ya, selalu disediakan di channel ya. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui pergerakan candle itu false break atau enggak? Ya, cara mengetahuinya adalah yang pertama kalau saya pribadi ya, saya lebih melihat secara volume ya. Kalau breakdown dengan volume besar, ya volumenya besar ya, entah ke atas atau ke bawah dengan volume besar, itu sudah 50% konfirmasi menurut saya ya. Jadi misalnya ada sebuah saham yang breakdown ya, yang breakdown ke bawah ya. Saya coba carikan WSKT, coba saya liatin ya. WSKT kemarin sempat ada bikin breakdown ya di sini ya. Nah ini ya, WSKT-nya sempat jebol, tapi volumenya juga nggak terlalu besar. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir. Tapi kalau sampai breakdownnya gede ya, contoh saya masih ingat sepertinya BBKP. BBKP ini pernah breakdown dengan volume besar sepertinya. Saya akan coba cari. Nah ini ya, ini kalau sudah breakdown begini ya, kemudian jadi pertama yang harus dilihat adalah volume. Kalau volumenya gede, breakdownnya gede banget, itu sudah 50% konfirmasi jebol, entah jebol atau jebol bawah ya. Yang kedua adalah saya lebih menunggu candle berikutnya, ya. Nah candle berikutnya kayak BBKP seperti ini, ya. Candle berikutnya nyosor ke bawah begini. Nah kalau begini sudah pasti konfirmasi jebol nih, ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngerti bagaimana cara false break atau enggak, ya, yang pertama adalah harus lihat volumenya dulu. Kalau ini dari saya ya. Yang kedua adalah konfirmasi beberapa candle lagi, ya. Minimal itu 2 candle menurut saya. Ya, tapi kalau sudah nyosor seperti ini, sudah merah seperti ini, ya pasti kemungkinan besar jebol, ya. Kemungkinan besar jebol. Apalagi volumenya kita lihat di sini ya, di bawah ini volumenya semakin gede, volume meningkat, ya. Sudah jebol, ya, jebol lagi dan volumenya naik. Berarti ini konfirmasi breakdown ya. Tapi kalau volumenya nggak meningkat tapi malah ada rejection, itu bisa jadi ada yang namanya false break ya. Makanya dengan market yang seperti ini menurut saya, saran saya ya, kalau marketnya lagi seperti ini yang rawan jebol-jebol itu, menurut saya saran saya adalah teman-teman ketika ada di support ya boleh beli tapi jangan all in. Tujuannya apa? Ketika jebol ke bawah, misalnya kalian masih beli 20% nih. Ketika jebol ke bawah kalian bisa nunggu. Tapi kalau kalian di support belinya sudah 100% porsi, ketika jebol ke bawah kalian pasti akan galau. Saya mau cut loss atau enggak ya? Tapi kalau masih 20%, kalian bisa mempertimbangkan, oke lah kita tunggu konfirmasinya ya. Jadi
Dari saya seperti itu ya. Bagaimana cara mengetahui pergerakannya false break atau enggak? Oke. Minta tips scalping. Kenapa seringkali Om kasih rekom saham scalping langsung jalan? Tipsnya bagaimana? Jadi begini teman-teman. Saya tidak memungkiri ketika kita scalping di sebuah saham ya. Ada orang-orang yang bilang ya, saham gorengan yang likuiditasnya rendah itu paling gampang dimainkan. Ya, paling gampang dimainkan dan bisa jadi prestasi buat orang yang bikin analisanya. Karena apa? Likuiditasnya rendah, di HK rame-rame pasti naik dong. Ya kan, seperti itu. Tapi jangan lupa kalau di HK tiba-tiba naik, memang bisa naik. Tapi jangan lupa kalau ada yang jualan ya nggak akan naik juga. Kan seperti itu. Jadi buat orang-orang yang bilang di saham gorengan ya pasti naik, tapi kan naiknya gampang ya. Menurut saya bukan gampang juga. Kalau sahamnya ada bandar yang ngejagain nggak mungkin bisa naikin dengan seenaknya ya. Jadi kalau scalping sahamnya langsung jalan, biasanya memang langsung jalan beberapa tik seperti itu. Tapi setelah jalan beberapa tik, inilah penentuan antara jalan atau nggak jalan. Karena apa? Setelah jalan beberapa tik, biasanya sangkutan akan mulai keluar ya. Ketika teman-teman ngerti ada yang HK ya, ada yang HK, otomatis ada yang akan buang barang. Karena apa? Oh, mumpung ada yang HK nih. Mumpung ada yang HK, saya punya barang nih, saya buang. Seperti itu. Nah, setelah yang buang ini sama pembeli ini kita kuat-kuatan. Nah, di sini mulai menentukan apakah jalan atau enggak. Scalping biasanya lebih mudah jalan kalau secara TA-nya berada di area support. Itu yang pertama ya, ada di area support. Yang kedua adalah secara TA-nya memang dia sedang uptrend seperti itu ya, sedang uptrend, uji support dulu, sedang uptrend, sedang bagus-bagusnya, atau di titik itu di mana dia reversal. Jadi kalau teman-teman mau scalping sebuah saham yang memang berpotensi jalan, carilah saham-saham yang memang sedang sedang berada di support dan kalian ngerti buangannya sudah mulai mereda ya. Kebanyakan akan langsung jalan, rata-rata seperti itu dari pengalaman saya ya. Kemudian saya tidak bahas saham dulu ya. Jadi yang bahas saham dulu saya skip dulu ya. Nanti Pak Malik bisa nanyain di grup aja ya Pak Malik ya. Untuk PNBS ya. Untuk Pak Yohanes, Om kita bisa ikut SC Pro gorengan maksimal berapa banyak dalam sehari? Apakah harus ikut semua? Kalau banyak puyeng juga ngawasinya, ada tips nggak? Kalau tips dari saya, kembali lagi ya. Setiap masing-masing kita ini punya kemampuan yang berbeda. Ada orang yang kemampuannya mengawasi saham gorengan ya. Kita ngomong scalping ya. Ada orang yang punya kemampuan scalping ini sampai 5 saham. Ada yang cuma 3, ada yang bisa sampai 7. Masing-masing beda. Ini adalah kalau tanyakan pada diri kalian. Kalian ini bisa scalping dalam sebuah saham itu berapa banyak ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian cocok scalping enggak? Jangan sampai kalau kalian pengen scalping, kalian lagi sibuk, lagi mau meeting, lagi mau antar anak dan lain sebagainya ya, lagi masak, ya nggak bisa kalian scalping ya. Jadi pastikan dulu scalping itu cocok buat kalian atau enggak. Kalau memang cocok, kemudian tanyakan diri pada kalian lagi, kalian bisa, kemampuan kalian berapa banyak scalpingnya ya. Di situ kalian bisa menemukannya sendiri. Lah, bagaimana, apakah harus diikutin semua rekom kita? Saya bilang enggak juga. Karena apa? Karena ada keterbatasan ya. Nanti teman-teman yang di grup silahkan cari chattingnya Pak Paulo, chatting kemarin. Pak Paulo itu sempat share. Jadi saya coba tunjukkan aja sekalian, tapi kalian nanti cari sendiri aja ya. Sebentar, saya coba lihatkan Pak Paulo ya. Pak Paulo ini kemarin share sama saya ya. Share sama saya, dia itu ini ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Dia tanggal 24 Mei ya. Ya, 24 Mei ini mengalami loss 21 juta ya. Kemudian tanggal 25 sampai 29 Pak Paulo ini bisa profit 20 juta 700. Artinya kalau teman-teman lihat ya, dari loss ini sampai ke profitnya ini ya, Pak Paulo ini berarti kurang 500.000 lagi untuk balik modal ya, dari lossnya ya.
Dari saya nggak ngerti apakah Pak Paulo ini lossnya gara-gara masuk PPC dengan rekom PPC atau sebelum PPC. Saya waktu itu saya lupa, coba saya lihat chattingnya ya. Ya, Pak Paulo juga nggak bilang ini lossnya dari mana ya, habis dari cut loss atau dari apa, saya nggak ngerti juga ya. Saya belum menanyakan ke Pak Paulo. Nanti coba bisa ditanyakan aja. Nah, tapi intinya adalah Pak Paulo ini bisa profit ya dalam beberapa hari. Artinya apa? Artinya tidak melulu SC Pro kita ini gagal ya. Menurut saya seperti itu ya. Karena Pak Paulo aja bisa balik modal. Nah, saya masih ingat Pak Paulo ini pernah bilang sama saya seperti itu. Kuncinya adalah menjaga cash, ya. Kuncinya tuh jaga cash. Ternyata Pak Paulo ini, ya. Jadi kuncinya Pak Paulo ini ternyata jaga cash. Saya coba deh. Saya sekalian cari ya. Saya sekalian cari untuk chattingnya Pak Paulo aja deh, supaya teman-teman di sini bisa ngerti. Nanti kalau enggak apa ya, malas baca lagi ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat apa di layar ya, bisa di layar. Nah ini chattingnya Pak Paulo ya. Saya sehari sebelumnya curhat foto sama Om Ben karena modal udah habis, disuruh cut loss beberapa saham supaya dapat modal. Ya sudah, saya langsung cut beberapa saham yang disuruh Om Ben untuk cut loss, terus saya ikut rekom PPC. Ya, yang penting disiplin aja. Saya baru rasain dengan kita cut loss, kita bisa ikut rekom PPC yang potensial. Saya kalau nggak cut loss kemarin mungkin loss saya masih segitu-segitu aja. Ya. Lalu ditanya ini, itu masuk ke rekom apa aja? Dan rekom beberapa saham ya. Ya, terus Pak Paulo jawab ini ya. Banyak, saya cuma di ILS, BMSR, FIT, GDST, INPC, tapi juga ada CL-nya. Tapi pada intinya apa ya? Intinya profit ya, seperti itu ya. Nah ini ada yang nanya nih, kalau boleh nanya, itu kan 4 hari dengan nominal CL segitu dan balik dalam 4 hari, masuknya di saham rekom tadi juga dengan seluruhnya dari modal yang didapat setelah CL atau sebagian, dan masuknya bergantian atau all in di satu saham tertentu atau dibagi langsung modalnya ya. Jadi Pak Paulo ini bilang ya, saya masuknya 2 saham rekom aja di waktu yang sama biar fokus. Nah, jadi intinya Pak Paulo ini maksimal apa ya teman-teman? Maksimal hanya bisa mengawasi 2 saham ya untuk scalping seperti itu ya. Jadi intinya Pak Paulo ini cuman bisa maksimal 2 saham. Nah, makanya tadi pertanyaannya kalau teman-teman nanyain, ini saya maksimal bisa berapa saham ya? Ini kembali ke kalian masing-masing ya. Kalian bisa kuat berapa saham ya. Dan ingat ya teman-teman, cash ini benar-benar penting. Cash ini benar-benar penting. Karena apa? Kalau kalian nggak punya cash, kalian akan susah. Dan buat teman-teman yang SC Pro ini sudah kebanyakan saham SC Pro dan SC Pro-nya kebetulan belum jalan ya. Saran saya, dan saya pun melakukannya, karena saya juga nggak ngerti ya saham mana yang benar-benar bisa akan profit. Tapi dari beberapa saham saya akan mencari ini misalnya ya, saya sudah pakai 10 juta misalnya ya. Saya memang pingin scalping dengan modal 10 juta, contohnya seperti itu. Saya sudah keluarin 10 juta semua dan saya sudah masuk di 3 saham ya, seperti itu. Dari 3 saham ini ya, saya akan mencoba mencari mana yang paling nggak potensial dan mana yang paling berat naiknya. Nah, setelah itu saya menemukannya, saya akan mencoba untuk buang saham itu. Tujuannya apa? Supaya saya punya cash lagi. Cashnya ini saya mau pakai buat apa sih? Kalau ada rekom scalping lagi atau kalau ada saham yang menarik lagi yang saya temukan, saya bisa masuk dengan cash saya yang ada. Ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Ini kalau muncul rekom baru dan saya srek, saya buang salah satu saham sebelumnya. Ini sebenarnya cara yang saya lakukan juga dalam trading ya. Dalam trading pribadi ya. Saya ketika melihat saham A ini menarik ya, kemudian saya masuk. Tapi setelah itu ternyata saham A ini nggak jalan ya. Saham A-nya nggak jalan, stagnan ya. Mungkin saya belum loss, tapi mungkin lagi BEP ini, lagi di harga beli saya. Terus saya lihat saham B. Oh, saham B ini kok menarik ya? Kok lebih
berpotensi sepertinya daripada saham A. Yang saya lakukan ya, misal saham A pun saya minus 2%, sedangkan toleransi saya cut loss-nya di minus 4%, seperti itu ya. Misalnya, yang saya lakukan adalah saya terbuang saham A. Saya pindah ke saham B. Karena saya mencoba melihat mana yang menarik supaya daripada uang saya mati. Bedanya ketika saya masih punya cash ya. Kalau saya masih punya cash, saham A masih saya simpan, saya masuk ke saham B. Tapi ketika saya sudah nggak punya cash atau maksimal pantauan saya sudah mencapai titik limitnya, ya misalnya saya bisa mantau 5 saham, saya sudah beli 5 saham nih. Kemudian ada saham ke-6 nih yang bagus, saya akan buang salah satu. Tujuannya supaya kuotanya tetap 5, ya. Tujuannya supaya saya tetap ada maksimal yang saya capai ya. Jadi seperti itu. Itu saran saya untuk SC Pro ya. Untuk SC Pro untuk scalping saran saya seperti itu ya. Kemudian ini ada yang nanya lagi, saham gorengan ada list emiten yang bandarnya dominan. Keami masuk Tamal, saham testing dan kena ARB. Mungkin ini Pak Sutoyo masuk Tama mungkin ya, masuk Tama. Saya pribadi jujur, saya pribadi tidak suka scalping di saham-saham yang bandarnya dominan. Ini pengalaman pribadi dan ini style trading saya ya. Jadi nggak bisa disamain dengan orang lain ya. Mungkin Pak Hidayat punya style yang berbeda juga. Kalau saya pribadi, ketika saya masuk ke sebuah scalping dan sahamnya terlalu dominan bandarnya ya, saya sudah ngerti yang dominan seperti truk, ikan ya, seperti Tama, Enso ya, seperti itu. Saya sudah blacklist karena apa? Saya nggak suka ya, simpel saya nggak suka. Saya lebih suka trading di saham-saham yang saya kuasai dan saham-saham ini memang serak dengan style saya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk listnya saya yang saya ingat tadi ya truk, Enso, Tama, ikan, lalu apa ya? Dulu ada OPMS tapi OPMS sekarang polanya udah berubah ya. Intinya adalah ketika bandar, kenapa saya bilang bandarnya dominan? Bandarnya nggak suka diusik. Ketika ada orang yang HK, ya retailnya masuk rame-rame di saham ini, yang dilakukan bandar ini apa? Nggak langsung ARB biasanya. Dikerek naik sedikit sampai di atas dibanting. Tujuannya apa? Biar retailnya semakin banyak naik, yang masuk kemudian dibuat ARB. Ya. Jadi ini yang dilakukan. Makanya saya nggak terlalu suka ya. Saya nggak terlalu suka dengan saham yang bandarnya terlalu dominan ya. Seperti itu. Oke, pembahasan saham saya skip semua ya, teman-teman. Volume lebih besar dari rata-rata 10 hari atau 20 hari. Saya biasanya kalau lihat chart bar seperti ini kelihatan ya. Contoh volume besar ini ya. Ya teman-teman bisa dilihat ya, tanggal 26 ini volume besar ya, karena dia tiba-tiba nongol ke atas ya, buangan nongol ke atas. Nah, volume besar seperti ini perlu diwaspadai ya. Ini perlu diwaspadai ya, volume yang nonjol-nonjol begini ya. Ini perlu diwaspadai ya. Kalau volume udah gede gini harus agak waspada ya teman-teman ya. Karena dari rata-rataannya bisa lihat ya, dari rata-rataannya dia menonjol sendiri. Ini cara paling gampang melihat volumenya ya. Seperti itu. Kemudian saya coba cari lagi ya yang bukan saham ya pertanyaannya. Untuk scalping atau short swing itu biasa analisa pakai time frame berapa lama? Time frame yang saya pakai biasanya, jadi begini teman-teman. Saya selalu pakai time frame harian. Itu patokannya ya. Patokannya saya lihat harian dulu. Kenapa lihat harian dulu? Ya, saya mau lihat di mana area supportnya dulu. Contoh GDST ini. GDST. Ya. Contoh GDST nih. GDST saya mau lihat support resist di mana. Oh, resistnya di 139 ya. Kemudian dia selalu menguji support di area sini nih ya. Di area 123-an ini ya, 123 kemudian sampai 119-an sampai 117 ya. Ini saya bisa menemukan patokannya dulu. Supportnya di mana, resist di mana. Nah, setelah itu baru kalau kalian mau pakai time frame 5 menit, 15 menit itu silahkan. Itu preferensi masing-masing ya. Tapi yang pasti adalah scalping pun intinya adalah dalam trading kalian harus ngerti di mana support dan di mana resist dulu. Ya. Kalau mau scalping sudah di area resist ya, misalnya seperti itu ya. Contoh nih. GDS sudah di area 139, kalian mau scalping. Boleh sih, bisa sih, tapi resikonya gede. Karena apa? Kalau scalping di area atas, kalau sampai dia gagal naik, berarti kalian harus siap cut loss. Harus disiplin. Strateginya harus lebih ketat lagi disiplinnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya coba lagi teknisnya gimana untuk scalping. Ya, tadi saya sudah jelasin ya. Teknisnya yang pertama adalah saya biasanya akan mencari area supportnya dulu. Ya.
Saya akan mencari polanya dulu. Sebuah saham ini lagi ngapain sih sebenarnya? Oh, dia lagi downtrend, contohnya misalnya seperti itu. Oh, dia lagi di area support. Oh, dia lagi menguji support beberapa kali. Nah, itu menentukan apa ya? Saya untuk mulai scalping. Oh, kalau memang sedang di bawah nih, saya akan coba. Seperti itu ya. Saya akan coba. Saya akan mencoba untuk mulai entry. Karena apa? Saya melihat resikonya rendah. Ada kemungkinan turun tapi resikonya rendah. Ya, probabilitasnya untuk turun itu sedikit. Dan jika turun pun saya cut loss-nya pun sedikit, ya. Jadi yang pertama saya lakukan seperti itu. Baru kemudian saya mulai buka broker summary-nya. Oh, siapa yang jual, siapa yang beli dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kenali dulu resikonya. Ya, jadi teknik scalping menurut saya yang simpel seperti itu ya. Kemudian, nah, cara melatih psikologis trader. Nah, ini bagus banget nih teman-teman. Bagaimana sih cara melatih psikologis trader sekarang? Cara latihan yang paling tepat adalah kalian disiplin dengan yang namanya trading plan yang sudah kalian buat. Atau kalau kalian mengikuti rekom, disiplin dengan trading plan yang ada di rekom tersebut. Entah benar entah salah, nggak peduli. Pokoknya saya mau disiplin. Misal, contoh ya, stop loss-nya di bawah 113, ya kan? Saya selalu bilang kalau stop loss di bawah 113 bukan berarti 113 jadi area stop loss. Saya selalu pasang 111 atau 110 ya, seperti itu ya. Saya kasih toleransi. Karena apa? Terkadang untuk saham-saham yang volatil dia nguji bawah kemudian mantul. Biasanya yang terjadi seperti itu. Karena itu saya mencoba memberikan sedikit toleransi. Dengan catatan saya berani pasang buy juga di area 113 itu. Nah, ketika saya sudah ngerti cara mainnya seperti itu, yang saya lakukan apa? Ketika 113-nya jebol, ya, kan kebeli nih 113 saya. Stop loss saya di 110 misalnya seperti itu. Sahamnya nyosor terus ke bawah sampai 108. Yang saya lakukan apa? Ya cut loss. Karena apa? Sudah 113, dia nggak mantul. Dia turun ke bawah terus. Dia mantul di 108. Setelah 108 dia mantul ke atas. Biasanya saham kalau jebol ke bawah, ya jebol support, yang dilakukan adalah dia akan mantul dan menguji support lagi. Yang diuji apa? 110, 113 lagi. Ya kan? Yang saya lakukan apa? Saya nggak mau buyback. Ya. Karena apa? Saya sudah sesuai dengan trading plan aja. Sudah jebol ya sudah. Move on, saya pindah ke saham yang lain. Kalau kalian lakukan ini terus, nanti psikologis kalian akan stabil. Tapi beda, contoh ya beda begini. Kalau teman-teman ya ada yang punya trading plan seperti itu tadi contohnya ya. Sampai 108, enggak lah, siapa tahu mantul, saya nggak mau cut loss lah. Padahal sudah ngerti ini, dia sudah di bawah stop loss, sudah di bawah toleransi stop loss malahan ya. Nah, itu kan mantul kan, bener kan? Wah, mantul tuh 110. Tungguin Oh, mantul sampai 113 nih. Wah, yakin pasti kembali rebound lagi nih. Terus kemudian turun lagi. Loh, kok turun lagi? Oh, nggak apa-apa lah, paling uji lagi. Dan akhirnya turun lagi dan close di 106. Ini yang membuat psikologis trader nggak stabil. Karena apa? Berpikirnya siapa tahu mantul. Ya kan? Oh, siapa tahu mantul kok. Tungguin siapa tahu mantul. Padahal sudah jelas-jelas trading plan-nya cut loss. Ya kan? Kalau kalian terus-terusin, yang pertama kalian akan punya portofolio yang supermarket karena nyangkut semua. Yang kedua, psikologis kalian akan rusak. Dan pada akhirnya kalian akan berkata, oh nggak cocok nih saya sama stylenya PPC misalnya seperti itu. Nggak cocok nih. Padahal yang nggak cocok adalah psikologis kalian yang nggak benar sebenarnya, bukan nggak cocok. Mungkin orang yang kena cut loss seperti Pak Paulo tadi, kena cut loss. Tapi dia disiplin, cut loss ya cut loss. Cari saham yang lain yang lebih potensi. Pada akhirnya, overall-nya selama beberapa hari profit. Ada cut loss, tapi overall profit. Itu yang namanya trader yang konsisten. Jadi kalau ngomong ya, trader yang jago, yang konsisten itu bukan nggak pernah cut loss. Dia pernah cut loss, tapi dia disiplin. Dan pada akhirnya cut loss-nya sama profitnya, banyakan profitnya, bukan banyakan cut loss-nya. Karena dia membatasi resiko dan dia mengejar reward yang besar. Ya, jadi saran saya seperti itu. Om Ben dalam fast trading atau scalping, Windows menu yang Om Ben buka apa aja? Order book, chart, browsum, dan apalagi untuk scalping satu saham. Begini, ini penting buat teman-teman ya.
Yang teman-teman harus ketahui di sini adalah metode tiap orang itu boleh berbeda. Kalian mungkin penasaran saya buka apa aja? Saya akan ngomong yang saya buka itu cuma order book, chart ya. Broksum juga saya buka ya. Dan saya biasanya tidak pernah buka running trade kalau saya. Tapi saya melihat siapa yang jual, siapa yang beli ya, seperti itu. Dan saya mengamati ketika saya jadi gini, chart ini saya lihat di awal. Oh, resist di mana, support di mana. Setelah itu yang saya lihat nggak chart lagi kalau scalping. Kalau saya scalping saya lihat chart, ketinggalan, telat kebanyakan. Yang saya lihat adalah broksumnya bagaimana, siapa yang HK, siapa yang beli, ya, siapa yang jual, siapa yang ngeguyur, ya, seperti itu ya. Itu yang saya lihat, bid overnya bagaimana komposisinya. Nah, cuman masing-masing orang bisa berbeda. Contoh ya, Mas Bekti waktu itu bilang Mas Bekti suka lihat running trade. Saya nggak bisa suka lihat running trade, teman-teman. Intinya adalah metode ini kalian temukan sesuai dengan preferensi kalian, ya. Tapi basicnya bukan basicnya, tapi dasarnya, ya, dasarnya, poinnya adalah kalian harus ngerti yaitu disiplin, ya, disiplin, kemudian ikut trading plan, pakai money management, ya, itu prinsipnya. Jadi metode boleh berbeda, tapi prinsipnya sama, ya. Jadi untuk Pak Yosua yang saya mau ngomong seperti itu. Jadi kalau mau nyontoh saya boleh, tapi belum tentu yang saya lakukan akan cocok dengan Bapak, ya. Intinya adalah temukan metode sendiri, tapi prinsipnya sama, yaitu kita mengatur manajemen risiko dengan baik, ya. Yang mau saya sampaikan seperti itu. Yang screening saham gorengan yang potensial apa aja yang diperhatikan? Tadi saya sudah jelasin ya. Saya selalu melihat support resist ya. Support resist, volume, kemudian siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang akum dan lain sebagainya ya. Itu tips dari saya. Ini nanya lagi, monitor saham pakai 2 HP biasa, satu buka apa. Ini kembali lagi metode ya. Jadi teman-teman kebanyakan trader ya, yang saya menemukan adalah selalu pingin copy paste metodenya. Dengan harapan kalau saya copy paste metode, saya bakal mendapatkan hasil yang sama. Padahal nggak seperti itu. Karena apa? Dalam trading jangan lupa, metode itu juga sebagian ya. Tapi ada hal yang lebih besar lagi, yaitu psikologis. Kalian boleh metodenya sama dengan siapa aja deh. Pak Bekti kalian contoh. Kalian copy paste metodenya ya. Bahkan screen-nya, settingan layarnya, bahkan tatanan laptopnya dan lain sebagainya kalian contoh sama persis. Belum tentu bisa hasilnya sama. Karena apa? Satu, psikologis kalian berbeda, ya kan? Pengalaman jam terbang kalian berbeda, ya. Yang harus dikejar sebenarnya adalah pengalamannya. Prinsipnya apa sih dalam trading? Ya, ilmunya apa? Karena metode itu menurut saya bagian dari kita menemukan style kita masing-masing ya. Jadi kalau ngomong saya biasanya buka HP beberapa ya, memang saya pakai laptop, saya pakai HP seperti itu ya. Saya mengeksekusi order dari laptop. Saya kadang-kadang buka broksumnya pakai HP aja karena menurut saya lebih praktis ya, lebih praktis, lebih gampang. Tapi buat beberapa orang pakai laptop semua, beberapa layar, ya macam-macam ya. Jadi berbeda-beda teman-teman ya. Bikin kelas nanti dulu ya. Nanti kita lihat peraturan barunya ini bagaimana ya, yang katanya mau dihapus atau enggak. Saya tungguin itu dulu aja ya. Saham-saham apa yang Srek Ben pegang, apakah termasuk SC Pro? Kalau saya ngomong saya Srek dengan sebuah saham ya bisa SC Pro, bisa swing, bisa invest. Karena kalau saya nggak Srek dengan saham tersebut, saya nggak akan sentuh. Ya, saya nggak akan sentuh. Mau sahamnya bagus mau enggak, saya nggak akan sentuh. Ya, itu pribadi, saya pribadi ya. Saya jujur saya pernah bilang saya nggak suka saham friend karena entah kenapa saya nggak suka saham friend juga. Tapi saya pribadi kalau lihat saham friend itu udah males, lihat bid overnya males banget lah. Walaupun bagus potensinya, saya memang ya nggak suka aja gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi ini lebih ke arah preferensi personal masing-masing ya. Kalau saya ada beberapa saham memang saya kurang srek untuk bermain ya, seperti itu. Cara paling nyaman analisa scalping pakai analisa apa? Nggak ada cara yang paling nyaman menurut saya. Adanya cara yang paling cocok buat kalian ya. Intinya adalah kalau mau scalping tentukan resikonya dulu, disiplin dan pakai money management ya. Kalau rekom di trade plan area buy dan area antri lebih aman. Antri ya resikonya jelas ya. Kalau antri berarti resiko lebih rendah karena lebih dekat ke area stop lossnya ya, ke area supportnya ya.
Tapi jangan lupa kalau nggak dikasih ya berarti nggak dapat barang. Dan kalau sudah naik 3/4 tik, dan naik 3 atau 4 tik balik ke area buy, biasanya Om Ben buang. Biasanya saya sudah apa ya? Tidak selalu saya buang ya, tidak selalu saya buang. Saya melihat ada tekanan jualnya atau enggak. Kalau yang buang barang itu adalah sangkuter ya, mungkin retail-retail seperti itu ya. Yang buang seperti itu saya biasanya masih mau nahan. Tapi kalau yang keluar itu broker-broker yang sudah zombie, yang brokernya nama broker SA, SH misalnya, kemudian broker-broker yang AP dan lain sebagainya dengan buangan besar, saya biasanya langsung mundur ya. Jadi saya lebih melihat siapa yang jual, siapa yang beli. Bagaimana cara menentukan suatu saham masih kuat naik atau enggak di chart 1 menitan? Apa ada ketentuan berapa lama dia enggak kuat tembus di titik angka tertentu? Kita harus out. Karena hari Kamis saya lihat BABP udah enggak kuat, saya out, dia naik lagi dan arah. Jumatnya di saham yang sama saya pikir dia masih bisa naik, malah kena guyuran. Ya intinya adalah siapa yang beli, siapa yang jual. Jadi kalau lihat 1 menitan memang agak susah ya. Kalau memang mau scalping lebih gampang lihat siapa yang beli, siapa yang jual menurut saya. Jadi kita lihat di mana area resist dan supportnya dulu ya. Misalnya BABP di area resist nih, dia di area resist. Ada guyuran, tapi yang ngeguyur ini retail ya, seperti itu. Yang beli adalah broker dari apa ya? Broker bandarnya misalnya seperti itu ya. Yang nggak ada masalah karena ada yang nahan kan. Contoh di saham Wins ya, saham Wins itu kenapa saya ngotot, saya buyback lagi karena saya masih melihat ketika ada GW yang ngeguyur ya, ada yang selalu nadah terus. Berarti ada yang berkepentingan untuk mengambil alih, men-take over barangnya GW ya. Kalau nggak ada yang nadah ya, nggak ada broker yang nadah, broker besar yang nadah, saya nggak akan berani untuk masuk lagi di saham Wins. Intinya adalah bukan apa ya, siapa yang nahan beli ya, siapa yang beli, siapa yang jual. Jadi itu lebih penting daripada menurut saya daripada cuma lihat sekedar di chart 1 menitan ya. Jadi kalian pastikan ngerti siapa yang beli, siapa yang jual ya. Kalau CL nunggu end of day atau enggak. Saya kalau CL sudah nggak sesuai ya saya CL gitu aja. Broksum sering terlihat broker retail cut loss tapi besoknya harga naik. Broker retail cut loss harganya naik. Itu sudah normal sekali ya menurut saya ya. Kalau retailnya cut loss harganya turun ya berarti bandarnya belum puas beli di harga bawah. Kalau retailnya cut loss dan dinaikkan harganya menurut saya wajar sekali karena bandarnya yang beli ya, seperti itu. Bisakah bandar dalam 1 hari pura-pura sell pakai broker retail padahal bandar akumulasi besar? Bisa aja ya, bisa aja ya. Tapi ini harus dilihat secara keseluruhan ya, studi kasusnya ya. Nggak bisa kita ngomong secara teori aja, nggak segampang itu ya. Sebuah baca Broksum nggak segampang itu. Broksum bisa diakali bandar, bisa banget ya. Kalau bandarnya nyamar pakai retail bisa banget. Tapi kalau kita bisa menganalisa dari TA dan dari gabungan Broksum, kita akan bisa menemukan gambarannya. Ya, gambarannya saham ini mau dibawa kemana ya. Ini yang bisa saya ngomong karena saya melakukannya ini ya. Jadi saya nggak melulu cuma lihat Broksum, tapi saya melihat gambaran besarnya ya. Apakah ada pelajaran bandarmologi suatu saat? Ada ya, saya lagi nungguin ini, lagi nungguin Broksumnya dihapus atau enggak dulu ya. Dan saya memang sedang agak sibuk jadi belum bisa ada kelas dulu ya. Boleh share view-nya rencana SC Pro saat Juli ditutup ya. Saat ini saya sudah mulai bisa ikut irama SC Pro yang awalnya juga telah terus. Jadi ini Pak Agus sudah mulai bisa ngikut irama ya, seperti itu ya. Apakah bagaimana ketika SC Pro Broksum ditutup ya? Agak susah ngomongnya karena apa? Karena belum pernah terjadi ya. Jadi belum pernah terjadi. Yang bisa saya lakukan adalah saya akan coba beradaptasi ya. Dalam masa adaptasi misalnya ditutup ya, saya akan mungkin mengurangi rekom dulu karena saya harus mulai mencoba beradaptasi juga seperti itu ya. Saya nggak bisa ngomong karena apa? Karena yang pertama belum ditutup beneran ya. Jadi saya nggak ngerti seberapa efektifnya karena belum ditutup beneran. Jadi nggak bisa praktek di lapangannya, nggak ada yang bisa dipakai untuk uji coba ya, seperti itu. Jadi untuk itu saya belum bisa ngomong dulu ya Pak Agus ya.
Volume kenapa jadi indikator penting? Apakah volume bisa dimanipulasi? Volume ini bukan indikator penting, tapi salah satu indikator yang bisa kita perhatikan, ya. Bukan yang terpenting menurut saya, tapi ini adalah salah satu indikator yang kita bisa perhatikan untuk melengkapi analisa kita, ya. Apakah volume bisa dimanipulasi? Bisa aja, bisa aja. Contohnya di saham repo, ya. Saham repo yang bandar tukar-tukaran barang volumenya selalu gede, ya. Selalu gede, mungkin kayak saham NATO kali ya. Saham NATO ini sepertinya ya volumenya sisir ya. Ini bisa ini dimanipulasi ya saham NATO ini ya, seperti itu. Untuk Broksum ditutup itu hanya di live trading ya. Artinya nanti setelah marketnya selesai kita bisa lihat lagi ya. Jadi tetap bisa lihat tapi ditutup selama jam trading aja. Kalau jadi, saya nggak ngerti apakah jadi atau enggak ya. Bagaimana dengan waran? Yang dianalisa apa? Cuman dari TA. Setahu saya waran nggak ada Broksumnya. Waran ada Broksumnya, ada siapa yang jual, siapa yang beli ya. Waran sama, cuman mungkin lebih liar ya, lebih liar. TA bisa dipakai di mana-mana ya. Cuman kalau untuk waran saya lebih analisa saya berdasarkan nggak cuman ini aja, tapi saya lebih melihat prospektusnya ke depan bagaimana. Apakah waran ini sudah pernah naik atau enggak? Nilai tebusnya berapa? Expirednya kapan? Itu yang harus dipertimbangkan semuanya. Nggak melulu cuma lihat TA ya untuk waran ya. Jadi lebih kompleks lagi. SC Pro kalau pakai indikator volume profile bagaimana caranya, apakah bisa, dan kalau mau pakai volume profile ini time frame yang tepat berapa lama? Saya jujur aja nggak pernah pakai volume profile untuk SC Pro ya. Jadi saya SC Pro ini volume saya lihat belakangan biasanya. Saya memang karena apa? Karena kita mau nyopet ya, kita mau nyopet. Menurut saya kalau kita mau nyopet saya harus mencari cara tercepat untuk saya bisa melihat bagaimana perubahan dan pergerakan harganya ya. Dan itu paling cepat memang via Broksum ya, selama ini yang paling cepat. Nanti kalau Broksum tutup lah baru saya mencoba memakai cara yang lain ya, seperti itu. Kemudian nanti broker alien bisa nanya di grup aja ya. Ya, di Broksum ini bisa tahu siapa yang beli, siapa yang jual ya. Seperti itu. Cara narik garis Fibo bagaimana? Ya, biasanya garis Fibo itu ditarik dari titik tertinggi ke titik terendah aja ya. Pakai ini biasanya Fibo retracement aja ya. Saya biasanya pakai ini, retracement Fibo ya, yang ada di layar ini. Bedanya top seller dengan top net seller apa? Top seller itu kalau net itu berarti gabungan antara buy dan sell-nya ya. Jadi kalau masih secara value ya itu artinya sellernya walaupun top tapi belum net ya, belum net. Bisa jadi yang net bukan dia ya, misalnya YP sama YP ya. Seperti itu. Bisa jadi yang net bukan YP ya, mungkin broker yang lain. Intinya saya lebih suka apa ya? Untuk cari netnya ya. Nanti kalau diulang bisa lihat rekamannya aja ya. Apa bisa diambil kesimpulan broker yang buy di harga bawah dan sell di harga atas sebagai bandar dari broker di saham tersebut? Belum tentu, belum tentu. Tapi yang pasti adalah kita harus mencari siapa yang menggerakkan harganya dulu, ya. Artinya kalau dia memang, jadi ada beberapa, jadi gini teman-teman harus paham ya. Dari lihat secara Broksum ini belum tentu juga apa ya, belum tentu bandar itu pakai satu Broksum, ya. Sorry, pakai satu broker, bisa jadi pakai beberapa broker ya. Tapi intinya adalah siapa yang memaintain harga yang perlu diperhatikan ya. Kalau MG lagi maintain ini perlu diperhatikan nih MG. Kalau MG-nya buang biasanya longsor semua ya. Dan karakternya MG agresif ya, seperti itu ya. Jadi saya lebih melihat dengan cara keseluruhan seperti itu ya. Apakah bandar bisa nyangkut? Bisa, bandar bisa nyangkut. Tapi pada endingnya bandar ini karena dia yang menggerakkan harga, dia ngerti mau dibawa kemana. Ya, artinya ketika nyangkut pun ya, ketika tekanan jualnya gede karena IHSG-nya diguyur dan lain sebagainya, bandarnya akan lebih sabar menunggu. Ya. Karena tujuan akhirnya dia sudah tahu, dia mau tahu mau dibawa kemana harganya. Ya. Jadi yang dilakukan adalah dia biasanya menunggu. Jadi kalau ngomong nyangkut bisa nyangkut, tapi bandar bisa keluar tetepan ya. Tetap bisa keluar dengan target yang dia
kehendaki seperti itu. Kalau marketnya berubah arah, mungkin dia bisa merevisi targetnya ya. Jadi kalau dari saya seperti itu. Cara menentukan resisten dan target pada saham yang all time high, saya biasa pakai Fibonacci ya. Saya biasa pakai Fibo, saya tarik garis Fibonya, saya lihat di area 1618-nya. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang apa ya? Konsumer saham dulu yang akan naik lebih dulu dari NDF, ICBP, UNVR dan Kino. Saya nggak bisa jawab. Karena yang pertama adalah saya seorang analis bukan seorang dukun. Ya. Saya nggak ngerti yang akan bergerak kemana siapa. Tapi saya ngerti sedang dalam posisi apa saham-saham tersebut. Itu yang saya bisa ngomong ya. Ketika saya ngerti posisinya saham tersebut bagaimana, saya bisa mengerti bagaimana cara saya membuat trading plan ya. Itu. Batas swing paling lama berapa hari? Saya tidak pernah membatasi swing ini paling lama berapa hari. Karena apa? Yang saya lihat adalah targetnya. Kalau kita ngomong swing, saya menentukan targetnya berapa, target yang mau saya capai. Ya. Contoh, saham A saya mau capai target di harga 200. Sekarang harganya masih 150. Karena saya punya target di harga 200 dan saya ngerti saya buat target itu dengan analisa yang benar ya, bukan dengan feeling ya. Oh, saya merasa feelingnya harusnya ke 200. Enggak gitu caranya ya. Tapi saya dengan analisa yang benar, dengan Fibo, dengan macam-macam saya tarik garisnya. Oh, arahnya ke sini ya. Saya akan mencoba memaintain saham tersebut sampai di harga tersebut ya, dengan money management saya, dengan porsi saya yang benar ya, seperti itu. Bagaimana menyiasati false breakout? Saat spec buy entry 20%, pas breakout beli 30%, ternyata false breakout apa yang harus mengurangi sejumlah 30% tersebut? Ya, kalau sahamnya false breakout, ya yang kita lakukan adalah kita mengurangin porsi. Ya, kita mengurangin porsi nih. Ketika harganya breakout nih, harganya breakout, gagal breakout, yang dilakukan apa? Ya cut loss. Karena apa? Kita mencoba mengejar buy on breakout kan. Ketika buy on breakout gagal, ya kita cut loss sejumlah yang kita beli di harga breakout. Saya biasa seperti itu. Kemudian sisanya saya akan terus mengikuti plan saya ke bawah sampai supportnya ya. Seperti itu. Bisa kali kasih lihat posisinya kalau begitu nanti di Bu Dewi di ini aja ya, di grup aja ya, karena saya fokusnya bukan bahas saham hari ini ya. SC Pro per hari kosongin Porto atau bisa di-keep besok harinya? Ini masing-masing preference. Kalau Pak Bekti, kalau di gorengan dia biasanya kosongin Porto, tapi nggak menutup kemungkinan kalau sahamnya arah dia hold. Kalau saya pribadi, saya biasanya sudah ada buang pasti, ya. Sehingga besoknya saya masih punya sebagian besar, tapi saya sudah taking profit biasanya seperti itu. Jadi memang preference aja. Karena menurut saya apa ya? Saya berbeda dengan kalian posisinya ya, karena saya harus mencari stock pick, saya harus men-screening saham. Saya di posisi trading bukan untuk diri saya sendiri juga ya, tapi trading untuk kasih kalian cuan ya. Selain edukasi ya, saya kasih apa ya, sinyal di live trade seperti itu ya. Jadi saya harus membagi energi saya dan membagi pikiran saya. Ya makanya saya biasanya saya sudah mulai lepas bagian, biasanya seperti itu ya. Supaya tujuannya supaya saya lebih tenang, saya lebih psikologis saya lebih bagus lagi. Karena begini teman-teman, psikologis ini penting. Kalau kalian psikologisnya bagus dalam sebuah trading, saya jamin biasanya kalian akan winning rate-nya besar ya. Kalau kalian psikologisnya jelek, winning rate-nya kan sangat kecil sekali ya. Ini yang bisa saya ngomong soal SC Pro ya. Jadi posisi saya berbeda dengan kalian ya, maksudnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin di dalam chatting? Nangkep ya apa yang mau saya sampaikan hari ini ya teman-teman ya. Jadi dari awal saya sudah sampaikan soal psikologis dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman bisa apa ya, menangkap. Hari ini kenapa saya nggak mau bahas saham? Karena menurut saya bahas saham di mana S, di mana R, di mana view-nya ini kita bisa ngomong di dalam grup. Tapi kalau hal seperti ini lebih enak disampaikan secara lisan ya. Karena kalian bisa mengerti dan menangkap dengan lebih bagus lagi ya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa hari ini cukup aja ya. Hari ini cukup. Saya harap bisa berguna untuk penjelasan saya hari ini. Nanti buat teman-teman yang mau nanya, yang tadi yang saham-saham bisa nanya ke dalam grup aja ya. Nanti mention saya supaya saya bisa ngerti ya. Oke, saya rasa itu dulu hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari dengan baik ya video-video ini ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya coba untuk
end dulu ya. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube ya, silahkan kalian bergabung bersama dengan PPC, silahkan ya. Semoga bermanfaat, semoga berguna ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk video ini. Kalau kalian memang berminat untuk join ke PPC, ini kita punya ini ya, kita punya paket-paketnya. Semoga kalian bisa bergabung ya, bisa mendapat manfaat dari video yang saya share pada hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk perhatiannya. Kita jumpa lagi di video mendatang. Tetap semangat, tetap cuan, tetap belajar ya. Dan selamat hari Minggu.